أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. سبحانه اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك نشكرك ولا نكفر ونخلق ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك يا ربنا ونخشى عذابك يا ربنا ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك وصفوتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله الذي أرسلته رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين بشيرا ونذيرا ودائيا بإذنك وسراجا منيرا فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف للغمة وترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وارض اللهم عن أصحابه الغراء الميامين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ungkapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Marilah kita syukuri nikmat yang besar ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan itulah sebaik-baik bekal yang bisa kita persembahkan nantinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Fa inna taqwallah ya khairu wasilatin nataqaddamu biha ila khaliqina yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malu wala banun wal amru yauma idzil lillah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Setiap kita pasti akan mengalami kematian. Yang kaya mati, miskin mati, yang muda mati, yang tua mati, yang sehat mati, begitu juga yang sakit mati, yang punya semangat rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan di dunia ini mati. Begitu juga orang yang lengah, malas di dalam mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan juga mati. Mati adalah sebuah keniscayaan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Mati sebuah keniscayaan. Mati adalah suatu hal yang tidak bisa lari darinya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innama tuwaffawna hujurakum yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat Allah akan penuhi ganjaran masing-masing. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan, barang siapa yang dijauhkan dari siksaan api neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faza, sungguh dia itu telah mendapatkan kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur.
dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berbicara ada 3 kemenangan, dan 3 kemenangan ini harus kita raih, harus kita capai, harus kita miliki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. May yusraf anhu yawma idin faqad rahimah, dzalikal fawzul mubin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya ini aku takut kalau aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada hari yang sangat dahsyat. May yusraf anhu yawma idin faqad rahimah. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, dia telah mendapatkan rahmat. Wa dzalika huwal fawzul mubin. Yang demikian itu adalah kemenangan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksaan api neraka, itulah kemenangan yang nyata. Dan Al-Qur'anul Karim berbicara yang kedua, ada kemenangan yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir." Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan amal soleh akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mengalir padanya sungai-sungai. Dzalika huwal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari siksaan api neraka, kemenangan yang nyata. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, itulah kemenangan yang besar. Apakah ada kemenangan yang lain? Ada, ma'asyiral muslimin. Dan 3 kemenangan itu harus kita raih, harus kita bersungguh-sungguh, harus kita bercapek-capek, berlelah-lelah di dalam menggapai 3 kemenangan ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam surat At-Taubah, "Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakinat thayyibah fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim." Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir padanya sungai-sungai. Ada rumah-rumah yang indah. Di mana itu? Fi jannati 'adn. Dalam surga yang disebut dengan Jannatu 'Adn. Wa ridwanun minallahi akbar. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan itu adalah kemenangan yang agung. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu kita harus memiliki mental juara, mental pemenang. Mental juara, mental pemenang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus memiliki mental juara, mental pemenang? Alasan yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Dan sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah. Capek kita hidup di dunia ini, lelah kita di dunia ini, sengsara kita di dunia ini, letih kita di dunia ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna sil'atallahi laghaliyah." Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu surga. Surga tidak didapat dengan hanya bersantai-santai. Surga tidak hanya kita dapat dengan berangan-angan, tidak. Surga itu harus kita raih dengan susah payah, dengan bercapek-capek, berlelah-lelah. Ma'asyiral muslimin, oleh sebab itu Imam Ahmad ketika ditanya, "Ya Imam, mata yartahul mu'min?" Wahai Imam, kapan orang beriman itu bisa beristirahat? Kata sang Imam, "La rahata lil mu'min." Orang yang beriman tidak ada istilah istirahat dalam hidupnya. Orang yang beriman itu baru bisa beristirahat ketika kaki kanannya menginjak surga. Ketika kaki kanannya menginjak surga, baru orang-orang yang beriman itu bisa beristirahat. Capek kita memang.
Kita capek dari sholat ke sholat, dari tilawah ke tilawah, dari taklim sana, taklim sini, umrah yang satu ke umrah yang lain, Jumat yang Jumat. Begitu orang-orang yang beriman. Capek. Kalau kita mau bercapek-capek, berlelah-lelah hidup di dunia ini, senang kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau bercapek-capek, berlelah-lelah, berletih-letih di dunia ini, senang kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau kita gak mau capek, gak mau lelah, gak mau bersungguh-sungguh, tidak rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan, capek kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alasan yang kedua, kenapa kita harus memiliki mental juara, mental pemenang? Hidup ini singkat. Kita hidup di dunia ini sebentar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'mari ummati baina sittina wa sab'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Singkat kita hidup masyaallah muslimin. Kalau dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hari dalam pandangan Allah itu sama dengan 1000 tahun dalam pandangan kita. Kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencapai umur 70 tahun, artinya apa? 1,5 jam saja kita hidup di dunia. 1,5 jam saja kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita senang nanti atau kita sengsara? 1,5 jam saja masyaallah muslimin. Hidup ini singkat. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, badiru bi amalis shalihah, segera lakukan amalan-amalan kebajikan. Segera lakukan amalan-amalan kebajikan, sekecil apapun itu. Lakukan. Jangan sampai kita menunda-nunda amal kebajikan. Kita nggak tahu kapan ajal kita datang, nggak tahu. Badiru bi amalis shalihah. Masyaallah muslimin rahmatullah. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus memiliki mental juara, mental pemenang? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan. Rajin, kita harus rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan. Kita nggak boleh lelah, nggak boleh letih dalam mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kehidupan dan kematian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik prestasinya? Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik prestasinya? Begitu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlomba dalam kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau ada sop yang kosong di depan, kita yang maju. Kita yang maju, nggak boleh yang lain. Berlomba kita, ini sop yang terbaik. Rasulullah SAW ajarkan begitu kepada kita, agar kita memiliki mental juara, mental pemenang. Dan Rasulullah SAW kalau berjalan itu agak cepat. Betapa Rasulullah SAW punya gairah, punya ambisi untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahmatullah. Dan alasan yang keempat, mengapa kita harus memiliki mental juara? Seringkali gagal atau suksesnya seseorang ditentukan oleh perasaannya, prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung mentalnya. Kalau mental pecundang, kalah sebelum bertanding. Kalau mental pecundang, kalah sebelum bertanding masyaallah muslimin. Jadi kita harus memiliki mental juara, mental pemenang. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyyil kabir, Al-Latifil Khabir Al-Qa'imul Aqli nafsin bima kasabat wal mujazilaha bima amilat. Nahmaduhu wa nashkuru wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tuthabbituna ala qa'idatil iman
وتمضي بنا على طريق الإحسان وتبعدنا عن تأثير الشيطان وتقربنا من رضا الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat. Pada satu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang pagi hari ini sedang dalam keadaan puasa? Sahabat terdiam. Sakata sahabat, satu sama lain saling memandang. Yang depan memandang ke belakang, yang belakang memandang ke depan, yang samping kanan memandang ke kiri, yang samping kiri memandang ke kanan. Sakata sahabat, faqala Abu Bakar Siddiq, ana ya Rasulullah. Lalu Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, siapa di antara kalian yang pagi hari ini sempat menjenguk saudaramu yang sedang sakit? Sakata sahabat, sahabat terdiam. Faqala Abu Bakar Siddiq, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, siapa di antara kalian yang pagi hari ini sempat mengantarkan saudaramu yang sudah meninggal? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, siapa di antara kalian yang pagi hari ini sempat memberikan makan orang miskin? Qala Abu Bakar Siddiq, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu semangat, begitu gairah Abu Bakar Siddiq, begitu rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan. Sekecil apapun amalan itu, dia yang pertama, dia yang terdepan, dia yang terbaik. Maka Abu Bakar Siddiq mendapat gelar Sabbaqa, orang yang pertama. Ini Abu Bakar Siddiq punya gairah, punya ambisi, punya keinginan yang besar. Untuk apa? Untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sekarang ini mau bercapek-capek, berlelah-lelah, berletih-letih, bersusah-susah, senang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau sebaliknya, kita sekarang ini santai, gak mau bercapek-capek, gak mau berlelah-lelah, gak mau rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan, capek kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Capek kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semampang masih ada kesempatan. Mari kita rajin. Mari kita bermental juara, mental pemenang. Jangan menjadi mental pecundang di dalam hidup dan kehidupan kita ini, agar kita menjadi pemenang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallahi taqullah fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aqimus salam.